potasium yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari buah pisang. Buah kelapa juga termasuk buah yang rendah kalori, bebas lemak, dan kolesterol. Karbohidrat yang terkandung dalam air kelapa mudah dicerna dalam bentuk gula dan elektrolit. Itu sebabnya air kelapa sering dianggap sebagai sumber elektrolit yang baik. Kandungan elektrolit itu sering digunakan untuk mencegah maupun menangani dehidrasi. Air kelapa juga ampuh untuk mengobati seseorang yang mengalami keracunan makanan. Benarkah demikian? Ada sejumlah gejala yang timbul akibat keracunan makanan, mulai dari sakit kepala, diare, muntah-muntah, dan lain sebagainya. Jika tidak segera ditangani, gejala-gejala tersebut menimbulkan dehidrasi parah. Untuk mencegah terjadinya dehidrasi, seseorang yang mengalami keracunan makanan harus minum air putih agar cairan tubuh tetap normal. Namun, minum air putih saja terkadang tidak cukup untuk mengembalikan elektrolit yang hilang akibat diare maupun muntah-muntah. Oleh sebab itu, air kelapa sering dicari untuk menangani masalah kurangnya elektrolit akibat keracunan makanan. Kandungan elektrolit di dalam air kelapa mampu mengembalikan jumlah elektrolit yang telah hilang, sehingga seseorang bisa pulih lebih cepat. Air kelapa mengandung sejumlah zat yang membantu proses detoksifikasi dalam saluran pencernaan yang terpapar racun dari makanan tersebut. Selain itu, kandungan gula dalam air kelapa juga mampu menambah energi dari tubuh yang lemas, sekaligus menghilangkan sensasi mual dan muntah dan berbagai dampak keracunan makanan lainnya. Jika setelah minum air kelapa gejala keracunan makanan tidak kunjung membaik atau malah semakin memburuk, sebaiknya segera periksa ke dokter untuk mendapat perawatan yang tepat. Saat mengalami keracunan, sebaiknya minum air kelapa 1-2 gelas saja. Namun, saat mengalami keracunan makanan, seseorang perlu mendapatkan perawatan lain selain meminum air kelapa. Sebab air kelapa hanya meringankan gejala keracunan makanan dan tidak bisa menyembuhkan kondisinya secara total. Selain itu, air kelapa juga tidak dianjurkan untuk diminum berlebihan. Minum air kelapa terlalu banyak tidak disarankan karena buah ini mengandung potasium yang cukup tinggi. Mendapatkan jumlah potasium dalam waktu singkat beresiko menyebabkan penumpukan kalium dalam tubuh, yang kondisi ini dikenal dengan hiperkalemia. Boleh atau tidaknya tergantung jenis obat yang dikonsumsi. Sebaiknya hindari minum air kelapa setelah mengonsumsi obat penurun tekanan darah dan parasetamol. Berikut efek samping air kelapa yang diminum dengan kedua jenis obat tersebut. Yang pertama, hiperkalemia. Tunda minum obat sesudah minum air kelapa atau sebaliknya. Air kelapa mengandung kalium yang cukup tinggi. Sementara itu, obat-obatan hipertensi mengandung kalium untuk meningkatkan kadar kalium dalam tubuh. Mengonsumsi air kelapa setelah minum obat menyebabkan kalium di tubuh meningkat drastis. Hal ini bisa menyebabkan hiperkalemia atau kelebihan kalium di darah. Hiperkalemia menyebabkan otot melemah, kesemutan, mati rasa, sesak napas, dan jantung berdebar. Yang kedua, tekanan darah rendah. Efek ini masih berkaitan dengan hiperkalemia. Kalium sebenarnya membantu membuang natrium atau mineral pemicu hipertensi. Selain itu, kalium menurunkan tekanan pada pembuluh darah sehingga hipertensi pun berkurang. Akan tetapi, terlalu banyak kalium justru menyebabkan tekanan darah turun drastis. Yang ketiga, kerusakan hati. Selain itu, minum air kelapa sesudah minum obat parasetamol saat demam juga tidak dianjurkan. Air kelapa bisa meningkatkan resiko kerusakan liver akibat parasetamol. Hal ini disebabkan kandungan elektrolit pada air kelapa bisa meningkatkan penyerapan parasetamol di tubuh. Oleh karena itu, kerusakan liver akibat efek samping parasetamol pun mungkin terjadi. Kerusakan ini mungkin mirip dengan efek samping obat herbal. Meski begitu, studi ini menjelaskan bahwa resiko ini muncul apabila parasetamol dikonsumsi dalam dosis yang tinggi. Saat ingin minum obat, disarankan untuk menunggu 1-2 jam sesudah minum air kelapa. Mengapa demikian? Dalam rentan waktu tersebut,
perut dalam keadaan kosong sehingga tidak memenuhi kinerja obat yang kita minum.